Perkenalkan, saya Muhammad Faris Nurrahman, dipanggil Faris. Ini Niki, Dipanggil Agus. ini Satrio, ini Radi, ini Fatir, ini Resal, ini Altaf Rafael, dipanggil Atap, ini Samrotul Fada, dipanggil Otul, ini Naila, ini Rasya. Ini Raisa, panggil Lilis. Action. Nah, jadi saya akan menjelaskan pendahuluan. Jadi ikan pindang merupakan salah satu hasil olahan perikanan laut yang cukup populer di Indonesia. Setelah ikan asap dan ikan asin, proses pemindangan adalah cara pengawetan ikan dengan menggunakan suhu tinggi 100 derajat Celcius dengan waktu 2-3 jam yang bertujuan untuk membunuh dan memusnahkan mikroorganisme yang dapat mengaruhi mutu kesegaran ikan. Apa ini? Baca ya. Oke. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui proses pengolahan ikan dengan teknik pemindangan serta menganalisis pengaruh perbedaan konsentrasi larutan garam dan lama penyimpanan terhadap mutu pindang yang dihasilkan, baik dari segi rasa, tekstur maupun daya tahannya. Ikannya kenapa tuh, Kang? Ikannya kenapa? Tuh, 2, 3. Oke. Untuk metodologi penelitiannya teman-teman ya, di sini ikan tembung pertama kali disiangi lalu direndam dengan larutan garam pelosok sebesar 3% atau 300 ml selama 15 menit untuk menghilangkan kotorannya. Kemudian ikan direbus dalam larutan garam dengan konsentrasi per kelompoknya beda-beda ya, dimulai dari 5%, 15, 25 dan 35%. Kemudian direbus selama 30 menit. Setelah itu ikan dimasukkan ke dalam sebelum ikan dimasukkan ke dalam panci, ikan ditaruh di dalam besek sepenuhnya untuk diproses perendamannya. Nah, setelah itu ikan dicuci dengan air panas. Nah, kemudian disimpan di suhu ruang dan dilakukan uji gonolipik selama 3 hari. Kenapa Kak dicuci dengan air panas? 2, 3. Oke, jadi saya akan menjelaskan alat dan bahan yang digunakan untuk pengaruh konsentrasi garam terhadap proses pemindangan ikan kembung atau Rastreliger. Yang pertama di sini ada bakul apa? Bakul bukan kayu, apa sih, bambu. Bakul bambu itu dia jadi buat ngerebusnya pakai ini gitu. Tempatnya itu. Nah, terus ada ini wajan nih. Panci gini, panci yang gede tapi panci yang gede gitu. Terus ada baskom ini buat buat ngegaramin si ikan ini. Terus ini ada wadah buat nanti nyimpen si ikannya juga sama gitu. Terus kompor gimana ya fungsinya gitu. Terus yang terutama pasti ikan kembungnya yang harus disiapin, dan terus sama si garam ini buat ngegaramin si ikan sama air. Ini ada kenampakan. Kenampakan itu ikan pindang ideal harus cerah dan menarik sesuai esensi 2729 2013. Nah, A4 ini tetap cerah dan menarik. Nilainya 7,3 di hari kedua dan hari ketiga. Sedangkan A1 tampak lebih kusam dengan penurunan nilai hingga 6 di hari ketiga. Jadi ini 2, 3. Jadi lanjutnya ada aroma. Aroma itu dipengaruhi oleh degradasi protein dan juga lemak. Perlakuan A4 mempertahankan aroma khas pindang dengan nilai 7,0 di hari ketiga. Sedangkan perlakuan A1 nilai mengeluarkan bau kurang sedap, nilainya 5,3 di hari ketiga. Nah. Jadi apa sih perkenalan dulu? Nggak usah. Oke, jadi ini masuk ke pembahasan rasa. Rasa ini dipengaruhi oleh jumlah garam dan teknik pemanasan menurut Anjani dan Widodo 2004. Jadi A4 ini terasa tetap enak, nilainya itu 7,0 di H3, sedangkan A1 terasa makin hambar karena mengandung garam yang nilainya itu lebih kecil, jadi 5,7 di H3. 3. Nah, selanjutnya untuk pembahasan fermentasi. Tadi bakterinya meningkat seiring waktu penyimpanan. Dalam A4 ini menunjukkan landing hingga hari ketiga dengan nilai 7,3. Sementara A1 mengalami peningkatan landing dengan nilai 5,7 di hari ketiga. Jadi di selanjutnya ada bagian tekstur pada ikan kembung pindang
kandang ini dipenuhi oleh kadar air dan kerusakan protein. Menurut ISME ini 2006. Di sampel 4, konsentrasi 35% garam kerosok, dan merupakan tekstur padat dengan nilai 7,0 pada hari ketiga. Sedangkan pada sampel 1 yang tanpa garam mengalami pelunakan dengan nilai ada hanya di 5,7. 2, 3. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulannya. Nah, jadi di sini kesimpulan ikan pindangnya ini, jadi kan kemarin Trafium ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi garam dan lama penyimpanannya. Nah, lama penyimpanan selama 3 hari ini, yang paling bagus itu konsentrasi garamnya yang 35% dibanding konsentrasi lainnya. Karena semakin rendah konsentrasi garamnya, itu hasilnya daya tahannya akan lebih cepat rusak ikannya. Nah, jadi mutu ikan itu sangat dipengaruhi oleh garam. Tung. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, kamera rolling and action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan. Ya, di sini untuk metodologinya teman-teman ya. Yang pertama itu ikan kembung dibersihkan. Lalu 2, 3. Ya, selanjutnya di sini ada tekstur. Tekstur pada nanti